Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Ahmad Fikri Suhadraiki dari kelas 4 CTUE. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan SOP dari trainer simulasi injeksi ini dengan berbasis sinyal modul PWM. Jadi di sini ada modul PWM atau full switch modulation. Nah, itu digunakan untuk mengatur bukaan dari injektor. Nah, ini modul, tapi ketika di kendaraan dia menggunakan ECU. Jadi sistem dari ECU kendaraan itu sama dengan modul PWM ini. Jadi untuk langkah pertama yaitu kita memasukkan colokan ini ke stop kontak AC, karena di sini sudah terdapat PSU atau power supply unit. Jadi mengubah arus AC ke arus DC 12 volt untuk mensuplai tegangan full pump lalu tegangan injektor. Nah, di sini saya menempatkan beberapa part dari kelistrikan di dalam box ini. Nah, kalau ini adalah PSU, tidak bisa dirubah. Langkah pertama adalah setelah kita colokkan saklarnya, kita menyalakan saklar full pumpnya sampai dengan tekanan yang kita inginkan. Ini masih tekanan 0 karena saklar full pump belum nyala. Nah, di sini adalah full pump monitoring untuk memonitoring arus dan memonitoring tegangan. Yang atas yang merah ini adalah tegangan, yang bawah ini adalah arus. Nah, untuk injektor monitoring ini adalah sifatnya adalah fix, jadi tidak bisa dirubah-rubah karena untuk menjaga keamanan dari injektor ini stabil di 12 volt. Nah, yang bisa disimulasi, yang bisa diatur atau divariasikan adalah full pump monitoringnya, tegangan dan arusnya. Baik, langsung saja. Yang pertama setelah dari saklar dicolokkan adalah saklar full pump ini di on kan ke atas ya. Kita nyalakan saklar full pumpnya. Nah, dia otomatis berbunyi dan tekanannya ini bisa kita variasikan lewat variasi tegangan. Jadi ketika saya putar ke kanan untuk mengurangi, otomatis tekanan ketika tegangan dikurangi, tegangan dari full pump dikurangi, otomatis tekanan dari pressure gauge ini juga berkurang. Nah, untuk menambahkan itu kita putar ke kiri, menambahkan tegangan, otomatis tekanan juga bertambah. Nah, seperti ini bisa dilihat barnya mendekati 40 PSI. Ini adalah 38 PSI. Nah, kita kurangi saja. Untuk ini adalah video SOP, jadi tidak perlu tekanan yang tinggi. Nah, kita menggunakan 2 bar saja atau 30 PSI. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari sini engine simulation atau monitoring dari sistem injeksi ini, sistem injeksi trainer ini. Yang pertama adalah hazard. Nah, untuk trainer ini tidak menggunakan satuan RPM, tapi menggunakan satuan hazard. Jadi harus mengonversi dulu untuk melihat RPM-nya. Misalkan menginginkan RPM 2000 atau 1000. Nah, nanti tinggal mengalihkan hazardnya ini. Misalkan sekarang 20 Hz. 20 Hz dikali 60 sama dengan 1200 RPM. Untuk duty cycle-nya adalah siklus kerja dari ini 22%-nya adalah duty cycle atau siklus kerja dari injektor. Baik, ini ketika sudah 2 bar ini menyalakan saklar injektor.
Nah, nanti akan terlihat untuk semprotan karena di sini ada protektor atau busur. Nah, untuk mengatur duty cycle menggunakan durasi siklus kerja ini 22%, artinya injektor ini membuka 22% dari siklus kerja mesin. Jadi misalkan dalam satu siklus kerja mesin ini 22% dia injektor ini membuka dan 78%-nya adalah menutup. Jadi nanti kalau digambarkan amplitudo atau frekuensi yang diubah itu adalah panjang dari batang amplitudonya, bukan jarak dari amplitudonya. Untuk frekuensinya dia tetap. Ini misalkan saya tambahkan RPM-nya dan saya tambahkan durasinya menggunakan durasi 25% dan RPM-nya 45 Hz. Tidak terlihat untuk sudut semprotnya, tetapi terlihat jika bahan bakar keluar. Ini saya kurangi untuk hertznya agar lebih terlihat. Nah, ini 1 Hz atau 60 RPM. Nah, seperti itu. Baik. Sebelum mematikan, pastikan kalian meng-off-kan dulu saklar full pumpnya. Hal ini bertujuan agar terdapat pengosongan pada tekanan bahan bakar. Jadi nanti bahan bakar tidak tertahan di pressure gauge seperti itu. Atau kalau kalian ingin cepat, langsung saja di hold. Misalkan saklar full pump saya nyalakan. Saya matikan saklar injektornya. Lalu saya matikan saklar full pumpnya. Nah, dia akan turunnya nanti tidak cepat atau tertahan tekanannya. Jadi kalian hold, saklar injektor dibuka, di hold sampai benar-benar sudah habis atau seperti menetes. Nah, kalau sudah menetes baru saklar injektor dikembalikan, di off kan. Nah, setelah itu setelah mengambil data atau melakukan pengamatan yang kalian inginkan, dibereskan untuk wadahnya dan protektornya, lalu dimatikan, dipastikan semuanya sudah mati, lalu kita cabut langsung ke konektor ini, langsung kita cabut saklar. Nah, dia langsung otomatis mati. Dan seperti itulah cara penggunaan dari trainer simulasi injeksi. Mohon digunakan dengan bijak dan semoga bermanfaat. Terima kasih.